Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa fis samai qala al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu wa nafa'ana wa amaddana bi asrarihi amin. Fa fis samai mongko iku ing dalem langit, mongko iku ing dalem langit jawahirul malaikati. Fa fis samai mongko iku ing dalem langit jawahirul malaikati utawi zat-zate malaikat. Maknane jawahir jam'u jauharin, jauhar bimakna zat. Jadi jauhar itu ada dalam ilmu makulat. Ilmu makulat itu ada jauhar, termasuk tentang makulatul kam, makulatul mata, kam, mata, apa itu jauhar, arad, itu jauhar ya. Cuma jauhar di sini artinya zat, bukan mutiara. Jawahirul malaikati utawi zat-zate malaikat. Ada yang memberi makna esensi malaikat. Jadi di langit itu ada esensi malaikat. Wa fil ardi lan iku ing dalem bumi, lan iku ing dalem bumi qulubul auliyai utawi ati-atine para wali-wali. Ati-atine para wali-waline Allah. Al-arifina kang ma'rifat. Ma'rifat itu mengenal Allah. Seperti wali di Mbah Mutamakin Hajen itu aulia arifin, seorang wali yang ma'rifat kepada Allah. Ada lagi Mbah Abdus Salam Hajen, juga seorang aulia yang arifin, ma'rifat kepada Allah. Ada lagi Mbah Sambu Sunan Songo. Kita Indonesia alhamdulillah dianugerahi Allah banyak para aulia. Alhamdulillah. Meskipun di Indonesia tidak ada nabi, tapi banyak ulama, banyak aulia yang mereka ini, beliau-beliau ini adalah orang yang menanamkan rasa cintanya masyarakat Indonesia ini kepada Nabi, taatnya
bangsa Indonesia kepada Nabi, akhirnya banyak mengkader para ulama, juga tidak sedikit mengkader para aulia. Fakullu men mongko utawi sekabiane wong, fakullu men mongko utawi sekabiane wong, tolaba kang mencari sapa men, mencari hadihil kimia, ing ikilah kimia, bukan kimia pelajaran kalian ilmu kimia ya. Hadihil kimia, ing ikilah kimia dalam tasawuf, min ghairi hadratin nubuwati, min ghairi hadratin nubuwati, saking ora hadirnya kenabian, hadirnya kenabian, faqad akhto'a mongko iku temen salah, faqad akhto'a mongko iku temen salah sapa men, at-tariqa ing dalan. Orang yang mencari kimia kebahagiaan, kimia us-sa'adah, mencari kimia proses kebahagiaan tanpa melalui jalur kenabian, yakni melalui filsafat. Ingin bahagia melalui filsafat, tidak bisa, gagal. Ingin bahagia melalui Plato, gagal. Bahagia melalui Socrates, gagal. Ingin bahagia melalui teorinya Plato, Socrates, filosof-filosof dulu itu akhirnya gagal. Karena apa? Mereka tidak ma'rifat. Di dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal juga dikutip oleh Dr. Badawi Tobaneh di dalam kitab pengantar Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan filosof-filosof itu gagal tidak menemukan ma'rifat kepada Allah. Akhirnya mereka ini tidak berhasil menemukan makna kebahagiaan. Tidak bisa. Bahagia harus bimbingan Nabi melalui nubuah, melalui hadis Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah SAW teladan yang baik. Uswatun hasanatun Nabi. Kita punya Rasulullah SAW dan itu sempurna sebagai kimia us-sa'adah, kimia kebahagiaan. Bagaimana Nabi SAW? Ketika beliau Nabi membahagiakan anak yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Nabi kita mengalami yatim. Ketika orang menderita dengan miskin, Nabi kita mengalami miskin. Ketika orang dijahati mau diculik, Nabi kita pernah mau diculik. Ketika terancam pembunuhan, Nabi kita pernah terancam pembunuhan. Ketika orang operasi bedah, Nabi kita pernah mengalami operasi. Dioperasi oleh malaikat bedah. Dibedah. Ketika orang itu mengalami ditenung ya, disihir ditenung, Nabi kita juga pernah ditenung oleh orang Yahudi, Labid bin A'sam. Maka penderitaan-penderitaan yang ada dialami oleh manusia itu Nabi punya pengalaman sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi punya pengalaman, maka untuk menjawab solusinya
tindakannya bagaimana, apa yang harus kita lakukan, itu tinggal klik bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yakunu lan ono po amaluhu amaleman, opo amaluhu amaleman iku kadinari koyok duit dinar, kadinari koyok duit dinar, al-bahroji kang palsu, bahroj al-bahroji kang palsu. Fayadunnu mongko menduga sapa men, menduga sapa men fi nafsihi ing dalem awake men, menduga annahu ing setuhune men, annahu ing setuhune men iku ghaniyun kaya, orangnya merasa kaya, wa huwa hale utawi iya men, wa huwa hale utawi iya men iku muflisun bangkrut, iflas bangkrut, fil qiyamati ing dalem hari kiamat. Kama qala Allah, kaya dawuh sapa Allahu subhanahu kelawan maha suci Allah, wa ta'ala lan maha tinggi sapa Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Fakashafna mongko buka sapa ingsun Allah, fakashafna mongko buka sapa ingsun Allah angka saking sira, angka saking sira, buka hitoaka ing tutup ira, hitoaka ing tutup ira. Kalau sudah kiamat, baru apa yang selama ini belum nyata menjadi nyata semua. Ya. Fabasaruka mongko utawi mata ira, pandangan ira, fabasaruka hitoaka ing tutup ira, fabasaruka mongko utawi peningal ira, mata ira, penglihatan ira, al yauma ing dalam iki dina iku hadidun tajam, al yauma ing dalam iki dina iku hadidun apa tajam. Bagaimana? Imam Fakhruddin Ar-Razi, siapa? Imam Fakhruddin Ar-Razi, di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib Lir-Razi, akhirat itu dalam Al-Quran, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, dan sesungguhnya rumah akhirat ialah hayawan. Akhirat disebut hewan oleh Al-Quran, padahal akhirat itu alam akhirat, dunia dan akhirat. Tapi Al-Quran menyebut akhirat itu hewan, lahiyal hayawan. Itu ada dua makna. Pertama, al-hayawan bimakna al-hayat, hayawan dalam arti hidup, karena hidup yang abadi hanya ada di akhirat. Maka akhirat disebut hayawan, hayawan bimakna al-hayat al-abadiyah, al-hayat ad-daimah, kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi. Khulud wala maut, kekal, tidak ada kematian. Khulud wala maut, maka akhirat disebut hayawan. Yang kedua, kata Ar-Razi di dalam tafsir Mafatihul Ghaib Lir-Razi,
akhirat itu disebut hayawan? Karena hayawan itu apa? Al-hayawan, ya, hewan itu adalah sesuatu yang punya namin mudrik. Al-hayawan namin mudrik, sesuatu yang makhluk, hewan itu makhluk hidup, hewani, sesuatu yang ada perkembangan dan punya persepsi. Apa yang disebut hewan? Hayawan, makhluk yang ada perkembangan dan punya apa? Persepsi, serap. Cuma persepsi kalau hayawan itu berupa manusia, persepsinya dengan akal. Kalau hayawan itu berupa binatang, persepsinya dengan insting. Dengan apa? Insting, naluri, ghariza. Nah, Imam Ar-Razi kemudian melakukan pendekatan at-tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Quran dengan Quran. Bagaimana? Karena di akhirat nanti, jadi definisi hayawan adalah al-hayawan namin mudrikun. Namin itu sesuatu yang berkembang, mudrikun sesuatu yang punya persepsi, diserap, menyerap. Menyerap itu menemukan, bisa menemukan rahasia, bisa menemukan. Kata Ar-Razi, karena di akhirat terjadi perkembangan. Apa perkembangan di akhirat? Terjadi tambahan. Kata Ar-Razi, Al-Quran berbicara, lilladina ahsanul husna wa ziyadatun. Lilladina ahsanu, bagi mereka yang amal baik, insya Allah kita husnul khotimah. Bagi mereka yang amal baik, matinya Islam, matinya iman, al-husna, mendapatkan surga yang terbaik. Satu. Yang kedua, waziyadatun, dan ada perkembangan, tambahan. Nah, ini seperti hewan. Karena di akhirat terjadi tambahan. Apa tambahannya? Besok melihat zatnya Allah. Tambahannya adalah selain surga adalah ada tambahan, ada bonus. Selain masuk surga ada bonus, ada tambahan, yaitu apa? Melihat zatnya Allah. Wa ziyadatun, tambahan. Ini seperti terjadinya hewan, seperti hakikat binatang, seperti hakikat hewan adalah makhluk yang terjadi tambahan. Karena terjadi tambahan pada hewan, terjadi perkembangan. Di akhirat terjadi tambahan. Apa tambahan? Tambahan selain masuk surga, waziyadatun, dan ada tambahan, yaitu tambahan masuk apa? Tambahan melihat zatnya Allah. Tambahan dari masuk surga adalah melihat zatnya Allah. Satu. Yang kedua, hayawan adalah punya persepsi, ya kan? Persepsi itu menemukan, idrak. Dengan ada persepsi, kita serap, kita temukan, kita cerna. Di akhirat itu ada sesuatu idrak. Idrak itu penemuan. Apa penemuannya? Kata Ar-Razi, mengambil dari Al-Quran, yauma tublas sarair. Besok di akhirat semua rahasia dibuka. Semua rahasia hati dibuka. Semua rahasia hati dibuka, berarti itulah di atas persepsi. Kalau persepsi hanya menyerap beberapa hal, tapi kalau akhirat semua rahasia dibuka, berarti terjadi idrak. Idrak itu menemukan. Ada bonus melihat zat Allah, terjadi numuwun, terjadi ziyadah, tambahan, perkembangan. Nah, karena dua hal ini terjadi, maka akhirat disebut
hayawan. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib Lirazi. Wa min rahmatillah, lan iku saking rahmati Allah, lan iku saking rahmati Allah subhanahu kelawan maha suci Allah, wa ta'ala lan maha tinggi sapa Allah, wa ta'ala lan maha tinggi sapa Allah, li ibadihi maring kawulane Allah, li ibadihi maring kawulane Allah an arsala utawi uliye ngutus sapa Allah, an arsala ngene iki dimaknani masdari. Maknane an arsala yursilu irsalan, berarti an arsala bimakna irsal, diambil masdarnya. An arsala utawi uliye ngutus sapa Allah, ngutus sapa Allah ilaihim maring ibadihi, ilaihim maring ibadihi, Allah ngutus mi'ata alfin ing 100.000, mi'ata alfin ing 100.000, wa arba'atan lan papat, wa isyrina alfa nabiyin lan 20.000 nabi. Jadi 124.000 nabi. Banyak ya. Wa arba'atan lan papat, wa isyrina alfa nabiyin lan 20.000 nabi. Totalnya berapa nabi yang diutus Allah? 124.000 nabi. Subhanallah. Apa yang menjadi wadifah, menjadi tugas beliau-beliau ini? Yu'allimuna nasa nuskhatal kimia, yu'allimuna kang mengajarkan, yu'allimuna kang mulang sopo 124.000 nabi, yu'allimuna kang mulang sopo 124.000 nabi, mulang an-nasa ing menusa-menusa, an-nasa ing menusa-menusa, nuskhatal kimiai ing naskah kimia, nuskhatal kimiai ing naskah ilmu apa? Kimia. Nuskhatal kimiai ing naskah ilmu kimia, yakni kimia sa'adah, kimia kebahagiaan, kimia us-sa'adah. Wa yu'allimuna lan podo mulang sapa 124.000 nabi, wa yu'allimuna lan mulang sapa 124.000 nabi, mulang hum ing annas kaifa yaj'aluna al-qalba fi kuril mujahadah, kaifa yaj'aluna ing kaya apa, wa yu'allimunahum lan mulang sapa 124.000 nabi hum ing annas, mulang kaifa ing kaya apa, ing kaya apa, yaj'aluna dadekno sapa annas, dadekno al-qalba ing hati, dadekno al-qalba ing hati, didadekno fi kuril mujahadati, fi kuril mujahadati ing dalem piro-piro daerah wilayah. Kur
Quriku bimakna jam'u qurah. Al-qurah distrik atau wilayah. Ada yang mengatakan qur itu pelana. Qur itu ada yang mengatakan pelana, ada yang mengatakan apa? Daerah atau distrik, zona, ya. Fi quril mujahadati. Fi quril mujahadati, dalam piro-piro wilayah, piro-piro daerah mujahadah. Daerah untuk perang melawan nafsu. Hati itu adalah zona perang melawan nafsu. Fi quril mujahadati, ing dalam daerah-daerah mujahadah. Apa mujahadah? Berjuang melawan hawa nafsu. Itu hati. Berjuang melawan hawa nafsu. Itu hati. Masya Allah. Abdullah bin Umar rahimahullah itu lama sekali tidak makan ikan laut. Lama sekali. Sudah lama sekali tidak makan ikan laut. Akhirnya beliau kangen sama makanan ikan laut. Beliau minta disediakan makanan ikan laut. Akhirnya beliau disiapkan ikan laut. Mau dimakan oleh beliau, mau dimakan, terdengar suara orang minta makan. Terdengar ada suara pengemis minta makan. Maka ikan laut yang mau dimakan itu dibatalkan beliau untuk dimakan. Ditahan nafsunya. Ditahan nafsunya, diberikan kepada pengemis. Itu wanahan nafsa anil hawa. Mencegah keinginan nafsu, mencegah apa? Nafsunya dari keinginannya. Wanahan nafsa anil hawa. Mencegah nafsunya dari keinginan. Itu perang. Bahkan namanya sabar, itu sebetulnya sabar adalah pergulatan. Perang antara rasio dengan nafsu. Sabar itu hakikatnya adalah perang antara akal dengan apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu kita pingin makan durian, ya kan? Enak makan durian. Enak bagi dua orang. Syaratnya makan durian dua. Satu, tidak alergi, tidak pantangan, tidak mutah makan durian. Yang kedua, punya uang. Ya, dia nggak alergi, dia nggak pantangan, tapi nggak punya uang. Dua itu ya. Nah, orang mau makan durian itu hawa nafsu. Tapi akal melarang, jangan. Karena antum riwayatnya punya darah tinggi. Punya darah tinggi. Ya, hipertensi, apalagi hipertensi tidak boleh makan durian. Tensinya suka tinggi, tidak boleh makan durian. Nah, terjadi sabar. Karena apa? Perang antara akal dengan hawa nafsu. Itu Al-Ghazali. Kita mau beli motor baru, keinginan nafsu. Akal bicara, jangan, uangnya nggak cukup. Uangnya cuma 2,5 juta. Mau beli motor harga yang harga 48 juta. Uangnya 2,5 juta, itu saja 1,5 miliknya Pak Leknya. Yang 1,5 miliknya Pak Leknya sendiri, hutang Pak Leknya. Mau beli motor harga 48 juta. Akal mengatakan jangan. Terjadilah sabar karena dimenangkan oleh akal. Jadi namanya sabar itu pertentangan akal melawan nafsu. Maka Imam Ghazali rahimahullah di dalam Ihya Ulumuddinnya mengatakan malaikat tidak punya sabar.
baik terus, tak punya sabar. Karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Maka beliau hanya akal murni, tidak ada yang dilawan. Tidak punya hawa nafsu. Binatang tidak punya sifat sabar. Karena hawa nafsu saja, tidak punya akal. Itu Imam Ghazali. Binatang tidak punya sabar. Karena hanya hawa nafsu, tidak punya akal. Binatang hanya hawa nafsu, tidak punya akal. Malaikat hanya akal, tidak punya hawa nafsu. Maka Imam Ghazali mengatakan dan diikuti oleh Fakhruddin Ar-Razi di dalam Tafsir Mafatihul Ghaib, yang punya sifat sabar manusia, sedangkan malaikat tidak punya sabar. Kemudian binatang juga tidak punya sabar, dengan alasan yang dikemukakan tadi. Nah, jin insya Allah sama dengan manusia, punya sifat sabar. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.